Salam satu laras untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini Sniper Ngapak akan melakukan pengujian tes untuk kejernihan dari teleskop Discovery terbaru ya, yaitu Discovery LHD NV 416x44 SFIR. Di sini unitnya sudah terpasang sunhead, kemudian mountingnya. Nanti saya akan coba untuk penyesuaian dan pengecekan serta view dari zoom, kemudian paralaknya ya. Kita main di zoom dan paralak. Untuk jarak, target ada di tiang penangkal petir sana, di rumah tingkat itu, kemudian turun kembali di rumah segitiga ini yang ada buletan putihnya, kemudian turun lagi di depan tembok ini. Kita nanti cek untuk masing-masing jaraknya, tinggal penyesuaian ya. Jadi nanti teman-teman bisa dijadikan untuk referensi ketika mau membeli teleskop ini. Jadi jika teman-teman mau melakukan hunting jarak dekat maupun jarak jauh, tinggal penyesuaian zoomnya mau pakai zoom berapa, paralaknya main di angka berapa. Kita coba cek dulu untuk target atas. Oke, target atas kurang lebih 50 meter ya. Kita turun lagi ke target yang bawah. Target yang bawah kurang lebih 20 meter ya. Sorry, ini kayaknya salah pencet. (27,3 meter). Kemudian yang dekat kurang lebih 14,8 meter. Ya, ada 3 target nanti yang saya akan jadikan sampel untuk pengetesan viewnya. Untuk tampilan retikelnya seperti ini ya teman-teman. Oke, bisa terlihat ya, ini udah bagus retikelnya itu ya. Retikelnya seperti itu. Nanti kita akan pasangkan kameranya untuk fokus di zoom dan paralak. Oke teman-teman, ini untuk awal recording kita main di zoom 4. Untuk paralaknya adalah 50 yard ya. Untuk paralaknya 50 yard, kita zoom out. Untuk retikel masih terlihat sangat bagus, viewnya lebar ya, terlihat semua. Kita coba naikkan zoomnya ke zoom 5. Ini main zoom 5. Untuk paralaknya masih sama 50 meter. Kita naik lagi zoom 6. Kita fokuskan untuk retikelnya masih bagus ya, retikelnya masih bagus. Kemudian kita naikkan lagi zoom 7. Kita fokuskan kembali, retikelnya masih bagus di 50 yard. Naik lagi ke zoom 8. Zoom 8 masih bagus, retikelnya masih fokus antara target dan retikel. Kita naikkan lagi ke zoom 9. Oke, zoom 9 masih bagus, paralak tidak ada perubahan. Main ke zoom 10. Oke, zoom 10 masih bagus ya. Kita naikkan lagi ke zoom 11. Fokuskan ulang zoom 11 untuk paralak 50 meter masih bagus, tidak ngeblur ya.
Kita main zoom 12 juga masih bagus. Naikkan lagi ke 13 masih bagus. Kemudian ke 14 nya juga masih bagus. Paralak tidak ada perubahan. Naikkan lagi ke 15. Ini udah zoom 15, paralak di 50 meter masih bagus ya. Fokusnya masih oke. Oke, maksimal zoom 16. Ya, beginilah zoom 16 tampilannya. Jadi untuk paralak tidak ada perubahan, masih fokus semua ya. Keren. Kita coba kembalikan ulang secara bertahap. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 7, 5, 4. Oke. Keren ya. Untuk paralak bermain dengan baik, tidak ada penyesuaian lagi untuk paralaknya walaupun zoomnya sudah diperbesar. Kemudian kita turunkan untuk targetnya sendiri. Targetnya kita bermain di rumah, ujung rumah yang warnanya putih ini ya. Kita sesuaikan untuk tingginya dulu. Oke, sudah pas posisi di tengah. Karena jaraknya tadi sekitar 27 meter, kita pakai yang paralak pada angka kurang lebih 30 yard ya. Ini penggunaan zoom 4 ya. Zoom 4 paralak 30 yard. Kita naikkan lagi ke zoom 5. Zoom 5 masih bagus. Untuk setiap kenaikan zoom, saya akan lakukan autofocus lagi ulang ya. Ini zoom 6 masih bagus retikelnya. Zoom 7 juga masih bagus, retikel tidak ngeblur. Zoom 8 tidak ada masalah, untuk retikelnya masih bagus. Zoom 9 masih fokus ya antara target dan retikelnya. Zoom 10 oke, tidak ada masalah. Kita fokuskan ulang juga tidak ngeblur. Zoom 11 tidak ada masalah ya, masih bagus di zoom 11. Zoom 12 tidak ada masalah. Zoom 13 tidak ada masalah, retikel masih oke. Naik lagi zoom 14 nggak ada masalah, retikel masih bagus. Zoom 15 retikel masih jernih, target masih celing. Untuk paralak main di 30 yard ya. Jadi untuk paralak tidak ada perubahan sama sekali hingga zoom 16. Zoom 16 masih oke punya. Mantap ini Discovery di BLHD ya. Jadi paralaknya dia tidak bohong, tetap selalu di angka sesuai dengan jarak asli realnya. Pemakaian zoom dari zoom terkecil dan zoom terbesar. Kemudian kita turunkan lagi. Ini zoom 16, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oke. Kita turunkan lagi targetnya di bawah ya, di tembok. Ini di tembok ini, sebentar saya sesuaikan untuk tingginya.
Oke, ini karena target tadi kurang lebih di jarak berapa tadi, 12. Bentar, saya cek dulu. Target kurang lebih di jarak 15 meter ya. Ini zoom minimal 4. Untuk minimal paralaknya kita pakai yang minimal ya. Ini minimalnya adalah 15 yard ya. Kita fokuskan ulang. Oke, mulai. Ini zoom 4, paralak 15 yard. Kita naikkan lagi ke zoom 5. Fokuskan. Masih oke. Naik lagi ke zoom 6. Fokuskan. Masih oke. Naik lagi ke zoom 7. Fokuskan. Masih oke. Ke zoom 8. Fokuskan. Masih oke ya. Tidak ada masalah untuk fokus, target, dan retikelnya. Paralak masih tetap. Ke zoom 9 masih oke ya. Kemudian ke zoom 10. Zoom 10 masih oke. Untuk paralak tidak ngeblur ya. Kita naikkan lagi ke zoom 11. Zoom 11 tidak ada masalah. Retikel masih tetap celing. Target juga masih tetap fokus. Naik ke zoom 12, nggak ada masalah. Kemudian kita naikkan lagi ke zoom 13. Nah, ini zoom 13 sudah mulai ngeblur ya. Kita coba turunkan lagi ke zoom 12. Oke, zoom 11. Nah, ini awal mulanya tadi di zoom 10 masih bagus ya. Naik ke zoom 11. Retikel udah agak ngeblur ya. Sedikit agak ngeblur zoom 11. Zoom 12. Zoom 12 nggak masalah. Masih sedikit bisa terbaca. Ini zoom 13-nya sudah mulai ngeblur nih. Kemudian zoom 14 pasti lebih ngeblur lagi. Zoom 15 jelas ngeblur. Zoom 16 ngeblur. Jadi ketika teman-teman akan melakukan perburuan atau menembak untuk jarak di bawah 15 meter dengan kondisi paralak settingan dari teleskop Discovery LHD-NV ini, minimal paralaknya adalah 15 yard. Direkomendasikan jarak terdekat 15 meter ya. Itu penggunaan zoomnya adalah 10 ya. Penggunaan zoomnya adalah 10. Jadi nanti teman-teman bisa melihat dengan fokus dan hasil videonya pun tidak ngeblur ya. Coba kita turunkan lagi untuk jarak kurang lebih itu sekitar 9 meter ya. Karena pastinya nanti teman-teman juga akan melakukan perburuan. Ini soalnya bisa dipakai untuk menembak malam juga. Kondisi menembak malam pastinya teleskop dibutuhkan untuk bidikan jarak dekat. Oke, ini dia. Ini jarak kurang lebih target di 6 meter kalau nggak salah. Target kurang lebih ada sekitar 6 meter. Ini minimal paralak 15, zoomnya 4 ya. Zoomnya 4. Ini masih bisa fokus untuk zoom 4 nya.
Coba kita naikkan ke zoom 5. Zoom 5 masih bagus ya, nggak ada masalah. Kita naikkan sedikit. Oke. Zoom 5 nggak ada masalah. Zoom 6. Zoom 6 udah mulai blur ya. Jadi untuk minimal paralak 15 yard, jarak kurang lebih 6 meter atau di bawah 10 meter, itu zoom 6 udah fokusnya blur ya. Main zoom 5 itu masih fokus. Jadi disarankan jika teman-teman melakukan perburuan malam hari untuk menembak buruan seperti tikus ataupun target buruan lain, direkomendasikan minimalnya adalah zoom 4, maksimalnya adalah zoom 5, karena target bisa jadi lebih dekat ya. Nanti ketika teman-teman melakukan perburuan di zoom 10, jarak kurang lebih 10 meter, pastinya hasil recording untuk perkenaan retikelnya kurang fokus ya. Jadi kurang bagus jika akan dibuatkan sebuah video. Berikut teman-teman, semoga video ini menjadikan referensi untuk teman-teman semua dalam memilih jenis teleskop, pastinya dengan kualitas yang mumpuni, bisa untuk menembak long range maupun jarak dekat ya. Ini tipenya sudah glass. Ini tipe terbaru dari Discovery. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng pemberitahuannya agar Anda mendapatkan informasi menarik mengenai hobi menembak dan berburu. Salam satu laras.